Biokimia terbagi menjadi dua kata, yaitu bio dan kimia. Bio adalah hidup, kimia adalah dasar kimia tentang kehidupan manusia. Jadi biokimia adalah ilmu yang mempelajari zat-zat kimia penyusun tubuh manusia. Prinsip-prinsip biokimia dalam tubuh manusia ada metabolisme energi, sintesis protein, pencernaan dan absorpsi, serta regulasi genetik. Metabolisme energi adalah proses konversi nutrisi menjadi energi yang digunakan oleh sel untuk fungsi biologis. Sintesis protein adalah pembentukan protein dari asam amino yang diperlukan untuk struktur sel, enzim, dan fungsi tubuh lainnya. Pencernaan dan absorpsi adalah proses pemecahan nutrisi dari makanan menjadi molekul yang dapat diserap oleh tubuh. Dan yang terakhir adalah regulasi genetik, yaitu pengaturan ekspresi genetik untuk mengontrol sintesis protein dan fungsi seluler lainnya. Jadi, pemahaman tentang prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memahami bagaimana tubuh manusia berfungsi dan bagaimana nutrisi yang tepat dapat mendukung kesehatan yang optimal. Zat gizi makro ada 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat adalah sumber utama energi yang ditemukan dalam makanan seperti roti, nasi, dan pasta. Sedangkan protein penting dalam pembentukan jaringan tubuh. Enzim dan hormon ditemukan dalam daging, telur, dan kacang-kacangan. Sedangkan lemak menyediakan energi cadangan, melindungi organ, dan membantu penyerap vitamin, ditemukan dalam minyak, omega, dan lemak hewani. Zat gizi mikro ada 2, yaitu mineral dan vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk pertumbuhan dan fungsi normal. Sedangkan mineral adalah senyawa anorganik yang sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh seperti membangun tulang dan gigi. Selanjutnya, angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi yang harus dipenuhi setiap hari. Hampir bagi semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Selanjutnya, penilaian status gizi. Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien. Angka kecukupan gizi digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, serat, air, dan mineral. Selanjutnya adalah indeks massa tubuh atau biasa yang disebut dengan IMT. Dengan IMT kita dapat mengetahui apakah berat badan seseorang dinyatakan kurus, gemuk, atau normal. Penggunaan IMT hanya digunakan untuk orang dewasa lebih dari 18 tahun dan tidak dapat diterapkan pada anak, bayi, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Penggunaan IMT membutuhkan 2 alat, yaitu timbangan dan pengukur tinggi. Selanjutnya adalah lila atau lingkar lengan atas. Lila merupakan pengukuran status gizi yang sangat mudah dan praktis karena hanya menggunakan satu alat saja, yaitu pengukur lila. Diketahui, pasien berinisial O memiliki berat badan 54,9 kg dan tinggi badan 150 cm yang telah diubah ke meter menjadi 1,5 meter. Untuk mengetahui nilai IMT, kita perlu menghitung nilai IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. 54,9 dibagi 1,5 kuadrat sama dengan 54,9 dibagi 2,25 menjadi 24,4 yang menyatakan bahwa status gizi dari pasien tersebut adalah normal.
Selanjutnya adalah cara mengukur status gizi menurut lingkar lengan atas atau lila. Lila memiliki rumus sama dengan lila yang diukur dibagi lila menurut standar dikali 100. Lila dari pasien adalah 25 dan lila menurut standarnya adalah 26,5 dikali 100. Hasilnya adalah 94,3 yang menyatakan bahwa status gizi dari pasien tersebut adalah gizi baik. Penilaian status gizi dapat dilakukan dengan antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Antropometri adalah ukuran tubuh manusia, sedangkan antropometri gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh, komposisi tubuh, tingkat umur, dan tingkat gizi. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat keseimbangan asupan protein dan energi. Pemeriksaan klinis adalah metode untuk menilai status gizi berdasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain darah, urin, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Penilaian status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur dari jaringan. Diet klinik adalah pengaturan pola makan yang disesuaikan dengan penyakit pasien agar tidak memperparah keadaan dari pasien tersebut. Pola makan yang diterapkan pada pasien yang sedang menderita penyakit harus diukur seberapa banyak kalori yang dibutuhkan pasien yang menderita penyakit tersebut. Diet klinik memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pemulihan pasien. Dengan menerapkan diet klinik yang tepat, pasien dapat memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk mempercepat proses penyembuhan. Selain itu juga, diet klinik dapat membantu mengendalikan gejala penyakit, mengurangi risiko komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Penataan diet klinik memiliki tujuan yang pertama, mencegah timbulnya penyakit, yang kedua, mempersiapkan tindakan pengobatan, yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan, keempat, merupakan suatu terapi seperti terapi penyakit diabetes mellitus.